Halo akang-akang dan teteh-teteh, kumaha damang sadayana. Welcome back di Si Neng. Alur cerita yang Neng akan bahas kali ini berjudul My Annoying Brother. Tapi sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa ya, dukung channel Neng dengan cara di subrek, like, komen, dan share. Yuk ah! Cerita diawali dengan seorang pria bernama Du Yong berasal dari Korea yang sedang bertanding di Olimpiade Judo melawan atlet dari Jepang. Di saat pertandingan, Du Yong dibanting oleh lawannya dengan sangat keras hingga membuat Du Yong kehilangan penglihatannya. Sementara itu di dalam sebuah penjara ada seorang terpidana bernama Do Sik yang sedang mengajukan masa pengurangan tahanan. Ia beralasan jika ia ingin menjaga adiknya yang buta. Tiba di rumah, Do Sik melihat keadaan rumah yang tidak terurus serta sangat berantakan. Ia melihat adiknya Du Yong hanya berbaring di kasurnya saja. Perilaku Do Sik yang aslinya pun terungkap. Ia tidak peduli dengan adiknya sama sekali. Ia hanya membuat alasan saat di kantor polisi agar bisa dibebaskan dari penjara. Di saat kakaknya keluar rumah karena lapar, Du Yong pergi ke dapur untuk makan mie instan tanpa dimasaknya terlebih dahulu. Ketika ia mendengar Do Sik datang, ia tergesa-gesa ingin kembali ke kamarnya, namun malang Du Yong malah tersandung hingga terjatuh. Do Sik mencoba membantu Du Yong, tapi Du Yong tidak mau mendapatkan bantuan dari kakaknya. Do Sik lalu berpura-pura menutup pintu agar seolah-olah ia pergi keluar rumah. Keesokan harinya, So Hyun, pelatih dari Du Yong, mampir ke rumah Du Yong yang membantu bersih-bersih, juga memasak sarapan pagi untuk Du Yong. Tanpa diketahui, tiba-tiba Do Sik muncul hingga mengagetkan So Hyun. Do Sik pun bertanya beberapa pertanyaan tentang hubungan So Hyun dengan Du Yong. Lalu So Hyun mencoba membangunkan Du Yong, namun Du Yong sudah tidak sadarkan diri. Du Yong pun segera dilarikan ke rumah sakit. So Hyun bertanya kepada Do Sik mengapa Du Yong bisa kekurangan gizi, padahal Do Sik tinggal bersama Du Yong. So Hyun pun sadar Do Sik tidak pernah berniat merawat Du Yong. Do Sik juga tidak mau membayar biaya perawatan Du Yong di rumah sakit. Akhirnya So Hyun mengetahui jika Do Sik hanyalah kakak tiri dari Du Yong. Di saat sarapan pagi, Du Yong dan Do Sik yang tidak pernah akur berargumentasi satu sama lain dan membuat Do Sik begitu kesal seolah-olah ia ingin memukul Du Yong. Do Sik lalu dibanting oleh Du Yong, namun Do Sik yang tidak mau kalah menarik kaki Du Yong hingga ia terjatuh. Do Sik yang licik mencoba menarik uang tabungan Du Yong. Untungnya pihak bank tidak mau memberikan akses sebelum Do Sik mendapatkan persetujuan dari Du Yong. Di malam hari, Do Sik sengaja membawa banyak makanan enak untuk memuluskan rencananya itu. Do Sik lalu berbohong dan merayu Du Yong. Ia meminta stempel nama Du Yong untuk menyetujui pemindahan abu ayah dan ibunya. Du Yong merasa sedikit ragu, namun karena Do Sik seorang pembohong yang handal, Du Yong pun akhirnya percaya. Keesokan harinya setelah mengambil semua tabungan Du Yong, tanpa pikir panjang, Do Sik segera menghambur-hamburkan uang hasil keringat Du Yong. Di sisi lain, So Hyun membujuk Du Yong untuk berlatih kembali karena Du Yong masih bisa mengikuti Paralimpik atau Olimpiade khusus untuk penyandang disabilitas. Namun Du Yong masih menutup diri, ia merasa tidak mampu menjadi atlet lagi. Pulang dari klub malam, Do Sik membawa pulang seorang perempuan untuk bobo bareng. Ketika mengendap-endap ke dalam rumah, perempuan itu dikagetkan oleh Du Yong yang duduk di sofa. Du Yong pun menakut-nakuti perempuan tersebut hingga ia segera pergi dari sana. Sudah tidak tahan dengan perilaku Do Sik, Du Yong akhirnya menelpon pusat rehabilitasi penyandang disabilitas agar Do Sik dipenjara kembali karena Do Sik sudah tidak memiliki tanggungan untuk menjaga Du Yong lagi. Mendengar hal itu, Do Sik pun segera merebut telepon dari Du Yong.
Keesokan harinya para staf dari pusat rehabilitasi penyandang disabilitas datang karena menerima telepon dari Duyong. Duyong yang berubah pikiran memutuskan tidak membeberkan fakta yang sebenarnya kepada mereka. Di halaman rumah, Dosik bertanya kepada Duyong tempat apa yang ingin ia kunjungi. Duyong menjawab ia ingin pergi ke tempat Abu, ayah dan ibunya yang baru dipindahkan oleh Dosik. Dosik segera berkilah jika ia tidak mau mengantar Duyong pergi ke sana karena sebenarnya ia telah berbohong. Duyong bercerita di saat masa kecil mereka, di mana saat itu mereka hidup bahagia. Namun ketika Dosik pergi dari rumah, keharmonisan pun mulai menghilang. Mereka senantiasa menunggu kepulangan Dosik hingga ayah dan ibunya meninggal, tapi Dosik masih tidak mau datang. Itulah sebabnya Duyong mulai membenci Dosik. Di pagi buta, Dosik mengajak Duyong pergi ke tempat sauna yang sering mereka kunjungi saat masih kecil. Di saat menggosok punggung Duyong, Duyong bertanya mengapa Dosik pergi dari rumah. Dosik menjawab pada saat itu tetangganya menceritakan tentang ibu kandung Dosik yang dirawat oleh suster rumah sakit dan suster itu adalah ibu tirinya atau ibu kandung Duyong. Kematian ibu Dosik diduga akibat ulah dari ibu kandung Duyong, juga ayahnya yang saat itu memang berselingkuh. Mendengar hal itu, Duyong hanya diam terpaku. Sepulang dari sauna, Dosik membawa Duyong untuk berbelanja. Tiba-tiba Duyong tertabrak oleh seorang pria sombong dan pria sombong tersebut tidak merasa bersalah sama sekali. Dosik pun tidak terima Duyong diperlakukan seperti itu. Mereka pun terlibat keributan, namun hanya dengan satu dorongan, Dosik sudah merasa kesakitan, ia lalu dibawa ke rumah sakit. Dosik pembohong yang handal membuat drama sehingga mendapat empati dari polisi. Duyong yang diberi kode juga ikut memainkan drama. Pulang ke rumah, hubungan mereka menjadi lebih erat. Keesokan harinya tanpa lelah, Sohyun kembali mengajak Duyong untuk berlatih. Namun Duyong masih tetap pada pendiriannya. Mereka pun lalu pergi makan malam bersama dan persaudaraan mereka semakin hangat. Duyong sekarang diajari mencuci piring sendiri agar tidak tergantung pada orang lain. Dosik juga mengajarkan Duyong cara menarik hati wanita dari mulai cara menggombal serta body language seorang pria jantan. Dosik lalu memakeover Duyong hingga terlihat lebih fresh. Duyong dibawa ke sebuah klub malam, kemudian Duyong disuruh duduk di dekat bar dan Dosik akan membawa seorang wanita untuk dikenalkan kepada Duyong. Tiba-tiba seorang wanita mendekati Duyong. Ia mengetahui jika Duyong tidak bisa melihat. Wanita tersebut mengaku-ngaku mirip dengan seorang artis cantik sehingga Duyong mau berciuman dengannya. Dosik yang melihat kejadian itu segera menarik si wanita meskipun wanita tersebut menjadi marah dan kesal. Kembali ke rumah, Dosik berkata jika wanita yang Duyong cium tidaklah secantik yang ia bayangkan. Duyong menjadi merasa geli dan Dosik hanya bisa tertawa lucu. Dosik pergi ke rumah sakit untuk mengambil laporan kesehatan saat ia berkelahi dengan bapak-bapak arogan dulu. Ia lalu duduk dengan dokter dan dari sanalah Dosik serasa disambar petir ketika mengetahui ia mengidap kanker prankeas, serta ia diperkirakan hanya bisa bertahan hidup selama 3 bulan lagi. Dosik mengajak Duyong mengunjungi Abu, ayah dan ibunya. Setelah itu Dosik lalu beralasan ingin pergi ke toilet, padahal Dosik pergi ke tempat Abu orang tuanya. Dosik menceritakan bahwa ia mengalami kanker dan yang ia khawatirkan adalah keadaan Duyong setelah ia meninggal. Dosik meminta Duyong untuk kembali latihan dan mengikuti Paralimpiade. Duyong masih belum bergeming. Kali ini Dosik memaksanya dan Duyong dibawa ke sebuah lapangan. Namun Duyong merasa tidak mampu dan meminta untuk pulang saja. Dosik tidak patah semangat, ia terus menyemangati Duyong hingga kepercayaan diri Duyong pun kembali. Dosik lalu memberitahu Sohyun jika Duyong siap untuk berlatih kembali.
Namun Dosik memberinya syarat di mana Sohyun harus selalu mendampingi Duyong. Akhirnya Dosik menceritakan tentang penyakit yang ia idap. Sohyun begitu terkejut dengan pengakuan Dosik. Kemudian Sohyun pun meminta kepada atasannya untuk dipindahkan ke divisi Paralimpiade. Pada awalnya atasan Sohyun menolak, tapi Sohyun yang bersikeras ingin tetap dipindahkan hingga atasannya pun luluh dan setuju. Dosik lalu menjual mobil yang ia dapat dari tabungan Duyong. Sekarang Duyong sudah mulai berlatih dan ia pun masuk seleksi Paralimpiade. Di awal pertandingan Duyong masih terlihat ragu-ragu. Tanpa lelah Dosik terus menyemangati Duyong hingga Duyong mampu mengalahkan lawannya. Duyong pun terpilih sebagai atlet yang mewakili Korea di Paralimpiade nanti. Dosik dan Duyong harus berpisah sementara waktu karena Duyong akan dikarantina untuk persiapan pertandingan. Di saat Duyong bekerja keras melatih diri, Dosik membersihkan seluruh ruangan serta memodifikasi rumah agar rumah tersebut lebih efisien dan efektif untuk ditinggali Duyong. Ketika Duyong sedang bersama pengantar makanan yang ia sudah kenal bernama Dae-chang, tiba-tiba Duyong terkulai lemas. Dae-chang segera menelpon ambulan, namun Duyong memintanya untuk mematikan sambungan teleponnya. Di malam hari Duyong pulang ke rumah untuk mempersiapkan barang-barangnya karena akan pergi bertanding di Brazil. Dosik berbohong kepada Duyong jika ia ada pekerjaan di kota lain, jadi bisa saja ia tidak akan pulang ke rumah dalam jangka waktu yang lama. Keesokan harinya Duyong beserta temannya pergi terbang ke Brazil. Saat berteleponan dengan Duyong terlihat kondisi Dosik sudah sangat mengkhawatirkan dan dengan terpaksa Dosik akhirnya harus pergi ke rumah sakit. Dae-chang menjadi teman baik Dosik, ia selalu berada di sampingnya. Sementara itu Duyong yang akan segera bertanding mengalami trauma kembali pada kejadian saat ia dibanting hingga menjadi buta dan membuatnya grogi. Sohyun terus menyemangati Duyong. Akhirnya ia meyakinkan diri untuk memberitahu Duyong jika Dosik mengidap penyakit yang sangat mematikan. Duyong tidak kuat mendengar hal itu. Ia meminta agar kembali ke Korea secepatnya. Namun Duyong tersadar, ia tidak mau menyanyiakan kesempatan dan ia ingin membuat bangga serta mempersembahkan hasil terbaik untuk kakaknya. Duyong lalu menelpon Dosik. Ia berpura-pura seolah tidak mengetahui apa yang telah terjadi pada Dosik. Namun di akhir telepon mereka tidak mampu menahan emosinya hingga mereka pun menangis bersama. Di hari pertandingan final, Duyong yang kehilangan arah kembali mengingat keinginan besar Dosik agar Duyong menjadi atlet terbaik. Akhirnya Duyong berhasil memenangkan pertandingan dan memperoleh medali emas. Dosik yang menyaksikan pertandingan dari televisi begitu bahagia melihat Duyong menjadi juara. Sementara di tengah arena Duyong menangis sejadi-jadinya karena merindukan kehadiran Dosik. Namun yang begitu menyayat hati saat Duyong kembali ke rumah, Dosik sudah meninggal dunia dan Dae-chang yang akan menjaga Duyong sekarang. Dosik menyimpan rekaman suara untuk Duyong. Duyong pun mendengarkan rekaman suara tersebut. Dosik ingin jika Duyong menjadi pria mandiri dan ia sangat mencintai Duyong. Sekarang Duyong mampu melakukan semuanya seorang diri. Ia juga tetap berprofesi sebagai atlet nasional sesuai keinginan Dosik. Dan film pun udahan. Nah, itu dia alur cerita film kali ini. Semoga bisa menghibur Akang dan Teteh semua. Neng undur diri dulu ya. Neng ucapkan terima kasih dan hatur nuhun. You keboy.